Sejarah ekonomi pembangunan di Indonesia dan transformasi digital sektor jasa pada tahun 2000 hingga 2020. Perjalanan ekonomi di Indonesia adalah kisah yang penuh dinamika, mulai dari masa penjajahan hingga era digital. Dari ekonomi agraris, kita bergerak menuju industri, dan kini transformasi digital menjadi pendorong utama pembangunan. Mari kita telusuri bagaimana sejarah ekonomi Indonesia mengarah pada inovasi di sektor jasa dalam 2 dekade terakhir. Sejak tahun 2000, sektor jasa di Indonesia mengalami perubahan besar. Digitalisasi menjadi pendorong utama transformasi ini, dari layanan keuangan hingga transformasi. Teknologi berubah cara kita berinteraksi dengan ekonomi. Fintech seperti GoPay, OVO, dan Dana telah membuka akses keuangan bagi jutaan orang yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan bank. Inklusi keuangan meningkat, memudahkan masyarakat dalam berinteraksi, menabung, hingga mendapatkan pinjaman. Dari pasar tradisional ke belanja online, transformasi ini mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee kini menjadi pemain utama yang memanfaatkan jaringan broadband untuk mempercepat transaksi dan distribusi barang. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi pendidikan online dan telemedicine. Halodoc dan Alodokter memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, sementara Ruang Guru menyediakan solusi belajar interaktif untuk belajar di rumah. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi membantu mengatasi tantangan baru. Transportasi online seperti Gojek telah merevolusi mobilitas di Indonesia. Dari layanan antar jemput hingga pesan makanan, semuanya kini bisa dilakukan melalui aplikasi. Gojek juga menciptakan peluang kerja baru bagi jutaan orang. Dari masa kolonial hingga era digital, Indonesia terus berkembang. Sektor jasa kini menjadi salah satu bidang ekonomi, didorong oleh inovasi teknologi. Tantangannya adalah memastikan inklusi ekonomi sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Mari kita terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Lanjut, salah satu penyebab pembangunan sektor ekonomi tahun 2020 ditandai guncangan pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi 2,7%. Pembatasan sosial mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama sektor transportasi dan juga perdagangan. Sementara itu, pengangguran melonjak hingga 37,61%. Pandemi mengungkapkan kerentanan struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada kondisi global tersendiri. Di video ini, hari ini kita akan menjelajahi pembangunan kelautan di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2020, khususnya melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT. SKPT adalah inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Pada tahun tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai mengembangkan SKPT di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, termasuk di daerah-daerah seperti Sabang, Natuna, Merauke, dan Morotai. Nah, di sini kita mengambil 3 contoh. Yang pertama ada di Pulau Morotai. SKPT berperan penting dalam pengembangan industri perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui optimalisasi sumber daya kelautan dengan melibatkan nelayan, budidaya, dan pengolah ikan. SKPT menciptakan jaringan sosial yang kuat. Dampak positif dari SKPT di Morotai terlihat dalam peningkatan lapangan kerja dan pendapatan nelayan. Namun tantangan seperti iklim investasi yang tidak stabil dan praktik penangkapan ikan yang merusak perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan. Kini kita beralih ke Natuna. Di sini SKPT bertujuan untuk memperkuat akses pasar dan membangun industri pengolahan ikan. Meskipun potensi perairan sangat besar, tantangan seperti kurangnya kapasitas armada lokal menjadi hambatan. SKPT di Natuna berupaya mengintegrasikan struktur sosial bisnis perikanan agar dapat memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Yang terakhir kita menuju ke Merauke. SKPT di sini berfokus pada pengembangan proses bisnis perikanan berbasis masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat setempat. Namun tantangan operasionalisasi seperti isu kelembagaan dan infrastruktur yang kurang memadai harus segera diatasi. Secara keseluruhan, ketiga program SKPT menunjukkan
berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Morotai, Natuna, dan Merauke. Dengan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dan kebijakan yang efektif, kita dapat mencapai hasil yang optimal bagi industri perikanan Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang efektif, SKPT dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan kelautan Indonesia. Mari kita dukung ini demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan sumber daya kelautan kita.